Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Taib. Tanpa memperpanjang muqaddimah lagi ya, kita akan masuk ke pelajarannya. Namun sebelumnya Ustaz mau tanya-tanya dulu tentang yang semalam. Ini pertanyaan yang boleh buka buku ya. Semalam kan kita udah belajar tentang fi'il madhi, juga tentang domirnya ya kan. Nah kemudian nama-nama dari domir itu Ustaz mau tanya dulu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz bilang mukhatabuna, kira-kira domirnya siapa? Mukhatabuna, domirnya siapa? Tengok ini catatan semalam. Catatan semalam yang Ustadz tulis di papan tulis. Mukhatabuna. Antum. Ini antum harus hafal ya. Ini antum harus hafal. Kemudian kalau misalnya Ustadz tanya dia ghaibat, siapa domirnya itu? Ghaibat, siapa domirnya? Nggak datang salam kan? Ya karena bukan jadwal masuk ya. Iya. Nanti catat sama kawan-kawan yang datang ya. Ghaibat, siapa domirnya? Iya. Salah. Ghaibat, banyak panjang. Ghaibat, siapa domirnya itu? Catat nggak semalam? Nyatat nggak salah? Nggak nyatat? Siapa domirnya? Anip, ghaibat. Semalam nyatat nggak? Tengok bukunya. Tinggalan. Yo yang lain yang hadir semalam. Ghaibat, antum hadir semalam kan? Coba ghaibat, tengok bukunya. Siapa orangnya? Banyak panjang. Ghaibat. Coba tengok bukunya. Hunna, siapa bilang hunna? Ezar ya? Ezar yang tahu, ayo. Oke, misalnya Ustaz tanya lagi, domirnya mutakallim wahdahu, siapa domirnya? Ana. Jama'atul mutakallim, siapa domirnya? Nahnu, iya. Jadi itu antum harus tahu. Oke, kalau ghaib, siapa orangnya? Huwa. Kalau misalnya Ustaz tanya mukhatabani, berarti domirnya siapa? Mukhatabani. Salah. Antuma. Kalau nggak nyatar atau nggak lengkap catatannya nanti tengok sama kawannya. Oke, semalam ada yang udah hafal tasrif itu? Fa'ala, fa'alu, udah hafal? Semalam udah ada sebagian yang hafal ya. Baik. Nah, oke. Yang belum itu nanti, yang belum itu nanti. Sekarang lihat bukunya halaman 51. Lihat bukunya. Yang nggak pakai lobe, pakai lobenya. Baik. Perhatikan. Kata kerja 51 bagian keterangan. Lihat situ. Kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan domirnya atau subjek, seperti saya telah pergi ya, zahabtu, bukan ana zahaba. Nah kemudian engkau telah pergi, zahabta, bukan anta zahaba. Kami telah pergi, zahabna, bukan nahnu zahaba. Oke. Sekarang perhatikan. Semalam waktu Ustadz bacakan fa'alu itu, yang Ustadz suruh antum menghafalnya, antum arti fa'ala itu udah tahu. Arti kata dari fa'ala. Fi'lun apa arti fi'lun? Kata kerja. Fa'ala artinya bekerja. Tulis di buku itu.
Fa'ala artinya bekerja atau melakukan. Tulis di buku itu aja, di buku itu ya, buku cetak aja bikin. Fa'ala, yang di bagian fa'ala ini antum tulis artinya bekerja atau melakukan. Fa'ala. Bekerja atau melakukan. Jadi kalau Ustadz bilang fa'altu, artinya apa? Apa Zar? Saya sudah bekerja. Jadi kalau misal Ustadz bilang fa'alna, kami telah bekerja. Ustadz bilang fa'alat, fa'alat. Fa'alat. Tengok bukunya, domirnya siapa? Fa'alat. Apa? Fa'alat, bukan fa'alta. Fa'alat. Dia telah bekerja. Nah, jadi dalam bahasa Arab antum hafalkan tasrif-tasrif itu berarti antum juga sudah menghafal siapa orang yang melakukan perbuatan. Nah, tengok contohnya ya. Zahaba artinya pergi. Nah, di situ dibilang zahabtu. Jadi antum nggak perlu sebutkan lagi kata ananya. Nggak perlu antum bilang ana zahaba atau ana zahabtu, nggak perlu. Cukup antum bilang zahabtu, itu di situ udah ada kata kerjanya, sudah ada pelakunya. Kalau di bahasa Indonesia kan enggak. Bahasa Indonesia itu harus kita sebut orangnya, yang pergi siapa? Diakah? Kamikah? Mereka? Kan gitu kan? Tapi kalau misalnya Ustadz bilang dalam bahasa Arab, ya, fa'alu, siapa orangnya berarti? Fa'alu, tengok bukunya, siapa orangnya? Fa'alu, tengok catatan semalam, siapa yang pelakunya di situ? Kalau nggak nyatat, ya nggak tahu. Kalau di buku ini nggak ada dibikin orangnya. Di sini nih nggak ada orangnya dibikin. Fa'alu, tengok catatannya semalam, siapa orangnya berarti? Hum. Benar nggak? Tengok catatannya yang lain. Antum ada catatannya? Kalau Ustadz bilang, ya, fa'alna, nunnya pendek, siapa orangnya berarti? Fa'alna, siapa orangnya berarti? Hunna, ya, orangnya hunna. Nah, itu gunanya antum menghafalkan tasrif. Paham di sini fungsinya? Nah, sekarang lihat. Fi'il madhi majhul juga dapat ditasrifkan sebagaimana fi'il madhi maklum menjadi 14. Baik. Sekarang buka buku catatannya. Tulis di papan tulis ini.
Kuma ini guna ya. Ini kalau Ustaz bikin lagi ya kepalanya ya. Ini sebenarnya sambungan dari ini ya. Ini nanti saya kasih tahu. Terus dulu yang itu. Yuk, 5 menit lagi ya. Di sini udah boleh pulang. Siap? Ini ada apa nih? Ada tulisannya nggak nampak jadinya ya. Kaca ini. Samar tulisannya silau kan.
Siap Zar? Siap. Oke. Untuk Ezar, yang lain juga boleh dengarkan sambil tulis ya. Yang lain boleh dengarkan juga. Nih PR-nya Zar. Ini Ustaz suruh antum mentasrifkan fiil-fiil dua fiil ini. Jadi roja'a ini Zar, ini sama dengan fa'ala yang semalam. Barisnya sama, cuma urutnya aja beda. Kayak misalnya contoh fa'ala, fa'ala, fa'alu. Berarti kalau roja'a kira-kira gimana Zar? Paham antum kan perintah PR-nya kan? Nah, yang ini duriba ini sama dengan yang ini. Berarti fu'ila, fu'ila, fu'ilu, berarti jadi itu dia PR-nya. Ya, itu maksudnya. Yang lain itu tadi ya, PR-nya juga sama. Paham maksud PR-nya yang lain itu? Paham? Antum paham maksud PR-nya? Nggak paham? Semalam kan ada Ustaz buat catatan fa'ala. Nah itu antum tasrifkan dia kayak kata roja'a ini, cuma barisnya sama, hurufnya aja yang beda. Nah ya, saya kasih contoh nih gini misalnya. Roja'a ini sama dengan fa'ala. Hurufnya aja yang beda. Yang pertama fa, di sini ro, ya kan? Di sini jim, di sini lam, di sini ain. Nah, fa'ala, kemudian setelahnya katanya fa'ala. Berarti kalau di sini roja'anya jadinya sama hurufnya. Cuma di sini ada tambahan alif aja. Kan la jadi la gitu kan. Nah kalau di sini jadinya roja'a gitu ya, tengok sini fa ala roja'a, ini huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, barisnya sama baris atas, udah. Nah berarti kalau misalnya Ustaz bikin di sini fa'ala, berarti kalau di sini jadinya roja'a. Iya. Nah, kalau Ustaz bikin di sini fa'alu, berarti di sini roja'u. Paham maksudnya udah? Paham dong? Ini PR-nya sama kayak gini. Nih, roja'a. Nah, yang lain ada yang belum paham juga? Antum udah paham? Iya, yang kayak semalam catatannya itu. Nah, yang duriba sama dengan yang ini. Berarti fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Jadi gimana kalau duriba? Nah, duriba. Yang kedua fu'ila. Jadinya kalau duriba duriba. Kemudian fu'ilu jadinya antum paham apa enggak? Paham, udah, betul. Nah, antum paham? Paham atau enggak? Gimana paham enggak? Paham enggak? Tapi enggak bisa juga Ustaz jelaskan lagi. Udah habis waktunya. Ya, oke. Yang antum kalau belum paham nanti cobalah tanya sama Ezar atau Malik kalau udah tahu mereka ya. Baik. Jadi PR-nya ini nanti dikumpul di hari Rabu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.